Soal berikut ini berkaitan dengan fungsi komposisi. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 5 dikurangi 2x per x ditambah 4, di mana x tidak sama dengan negatif 4. Dan fungsi f bundaran gx sama dengan f(x) ditambah 3 per 5 dikurangi 2x, di mana x tidak sama dengan 5 per 2. Bentuk dari fungsi gx adalah a. Gx sama dengan x dikurangi 2. b. Gx sama dengan 2 dikurangi x. c. Gx sama dengan 2x dikurangi 1. d. Gx sama dengan 1 dikurangi 2x. E. Gx sama dengan 2x dikurangi 2. Untuk menyelesaikan soal tersebut, ikuti langkah seperti berikut. Pada soal fungsi komposisi tadi diketahui bentuk f bundaran gx dan fx. Pada ruas kiri persamaan f OGX, substitusikan gx ke fungsi fx yang diketahui. Kemudian, lakukan perkalian silang untuk mencari fungsi gx. Perhitungan selengkapnya seperti berikut. F bundaran gx sama dengan fx ditambah 3 per 5 dikurangi 2x. F dalam kurung gx sama dengan 4x ditambah 3 per 5 dikurangi 2x. 5 dikurangi 2gx per gx ditambah 4 sama dengan 4x tambah 3 per 5 dikurangi 2x. Lakukan perkalian silang. 5 dikurangi 2gx dikali 5 dikurangi 2x. Sama dengan gx ditambah 4 dikali 4x ditambah 3. Baris selanjutnya, 25 dikurangi 10x dikurangi 10gx ditambah 4x gx sama dengan 4x gx ditambah 3gx ditambah 16x ditambah 12. Pisahkan variabel yang mengandung gx menjadi 25 dikurangi 10x dikurangi 16x dikurangi 12 sama dengan 13gx. 13 dikurangi 26x sama dengan 13gx. Maka gx sama dengan 1 dikurangi 2x. Jawaban yang tepat adalah D. Soal berikut ini mengenai fungsi inverse. Diketahui fungsi fx sama dengan 6 dikurangi 4x per negatif 3x, di mana x tidak sama dengan 0. Jika f pangkat min 1x adalah fungsi inverse dari fx, maka nilai dari f pangkat min 1, 2 adalah a. Negatif 3, b. Negatif 1 per 3, c. 1, d. 1 per 3, e. 3. Untuk mengerjakan soal tersebut, ikuti langkah seperti berikut. Terdapat cara praktis untuk menentukan inverse dari fungsi yang bentuknya fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, yaitu f inverse x sama dengan negatif dx ditambah b per cx dikurangi a. Langkah selanjutnya, buatlah fungsi inverse sesuai fungsi yang ada di soal, yaitu fx sama dengan
6 dikurangi 4x per negatif 3x. Maka F inverse-nya sama dengan 6 per negatif 3x ditambah 4, di mana x tidak sama dengan 4 per 3. Kemudian, substitusikan nilai x sama dengan 2 ke fungsi inverse. Diperoleh F inverse 2 sama dengan 6 per negatif 3 kali 2 ditambah 4 sama dengan 6 per negatif 2 sama dengan negatif 3. Jawaban yang tepat adalah A. Soal berikut ini tentang program linier. Untuk kebutuhan kesehatan, seseorang membutuhkan 18 unit vitamin A dan 20 unit vitamin C. Dalam makanan jenis 1, terkandung 3 unit vitamin A dan 3 unit vitamin C. Sedangkan pada makanan jenis 2 terkandung 6 unit vitamin A dan 3 unit vitamin C. Harga makanan jenis 1 adalah Rp20.000 dan harga makanan jenis 2 adalah Rp23.000. Jika orang tersebut ingin pengeluarannya minimum dalam membeli makanan tersebut perharinya, maka makanan yang harus dibeli adalah A. 3 makanan jenis 1 dan 1 makanan jenis 2. B. 2 makanan jenis 1 dan 1 makanan jenis 2. C. 2 makanan jenis 1 dan 2 makanan jenis 2. D. 5 makanan jenis 1. E. 4 makanan jenis 2. A. 3 makanan jenis 1 dan 1 makanan jenis 2. B. 2 makanan jenis 1 dan 1 makanan jenis 2. C. 2 makanan jenis 1 dan 2 makanan jenis 2. D. 5 makanan jenis 1. E. 4 makanan jenis 2. Untuk menyelesaikan soal tersebut, lakukan langkah seperti berikut. Rubahlah informasi yang ada pada soal menjadi model matematika pertidaksamaan linier dua variabel serta fungsi objektifnya. Agar lebih mudah, bisa menggunakan tabel seperti dalam pembahasan berikut ini. Misal makanan jenis 1 adalah X dan makanan jenis 2 adalah Y. Bentuk tabel seperti berikut ini. Sehingga diperoleh pertidaksamaan 3X ditambah 6Y lebih besar sama dengan 18. 3X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12, serta X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian tentukan fungsi tujuan pada soal. Fungsi tujuan pada soal berkaitan dengan fungsi biaya minimum, yaitu Fx, Y sama dengan 20.000X ditambah 23.000Y. Langkah selanjutnya, carilah daerah penyelesaian dari keempat pertidaksamaan yang sudah didapat tadi. Daerah penyelesaiannya tampak seperti pada gambar berikut ini. Berdasarkan metode uji titik pojok, terdapat 3 buah titik pojok penyebab fungsi tujuan minimum, yaitu titik A 6,0, titik B, dan titik C 0,4. Untuk mencari titik B, eliminasi X dari persamaan 3X tambah 3Y sama dengan 12 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Kedua persamaan tersebut kita lakukan operasi pengurangan, sehingga didapat 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Kemudian,
Substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan 3X ditambah 3Y sama dengan 12. Menjadi 3X ditambah 3 kali 2 sama dengan 12, 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Jadi titik B adalah 2,2. Setelah 3 titik pojok diketahui, masing-masing titik disubstitusikan ke fungsi tujuan fx, y sama dengan 20.000 x ditambah 23.000 y. Untuk titik A 6,0 diperoleh 6 kali 20.000 ditambah 0 sama dengan 120.000. Untuk titik B diperoleh 2 kali 20.000 ditambah 2 kali 23.000 sama dengan 86.000. Untuk titik C 0,4 diperoleh 0 ditambah 4 kali 23.000 sama dengan 92.000. Fungsi tujuan minimumnya diperoleh 86.000 dari titik B 2,2. Maka, agar pengeluaran minimum, maka makanan yang harus dibeli adalah 2 makanan jenis 1 dan 2 makanan jenis 2. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikut ini tentang persamaan garis lurus. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan 1. Gradien garis linier di atas bernilai positif. Pernyataan 2, nilai A kali B lebih besar dari 0. Pernyataan ketiga, nilai A lebih besar dari 0 dan C kurang dari 0. Pernyataan keempat, nilai A kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0. Pernyataan kelima, nilai A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0. Pernyataan yang sesuai dengan grafik di atas adalah A. Pernyataan 1 dan 2. B. Pernyataan 2 dan 3. C. Pernyataan 3 dan 4. D. Pernyataan 1 dan 4. E. Pernyataan 2 dan 5. Untuk mengerjakan soal tersebut, ikuti langkah seperti berikut. Perhatikan gambar pada soal. Titik potong pada sumbu X menunjukkan nilai B. Dan titik potong pada sumbu Y menunjukkan nilai A. Karena berpotongan di sumbu X positif, maka nilai B-nya lebih besar dari 0. Dan karena berpotongan di sumbu Y negatif, maka nilai A-nya kurang dari 0. Nilai C sama dengan A kali B, sehingga nilai C lebih kecil dari 0. Analisis setiap pernyataan yang ada di soal. Berdasarkan tadi diperoleh nilai A kurang dari 0, B lebih besar dari 0, dan C kurang dari 0. Maka pernyataan pertama, gradien garis linier di atas bernilai positif. Pernyataan tersebut benar. Karena gradien sama dengan min Y per X. Jadi min A per B. Nilainya lebih besar dari 0. Pernyataan kedua, A kali B lebih besar dari 0. Pernyataan tersebut bernilai salah karena A kali B kurang dari 0. Pernyataan ketiga, nilai A lebih besar dari 0 dan C kurang dari 0. Pernyataan tersebut salah karena A lebih kecil dari 0. Pernyataan keempat, nilai A kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0. Pernyataan tersebut benar. Pernyataan nomor 5, nilai A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0. Pernyataan tersebut salah, karena A lebih kecil dari 0, B lebih besar dari 0. Maka pilihan yang tepat adalah pernyataan 1 dan 4. Jawaban D.
Berikut ini merupakan soal berkaitan dengan inverse matriks. Diketahui matriks A sama dengan negatif 4, 5, 2, negatif 1. Matriks B sama dengan 3, 3, negatif 4, negatif 3. Dan C adalah matriks berukuran 2 kali 2. Jika matriks A sama dengan matriks B kali matriks C, dan C pangkat min 1 adalah inverse dari matriks C, maka determinan dari C inverse adalah A. Negatif 2, B. 2, C. Negatif 1/2, D. 1/2, E. 1. Untuk mengerjakan soal tersebut, ikuti langkah-langkah berikut ini. Perhatikan sifat-sifat istimewa determinan dalam matriks. Sifat yang pertama, determinan dari matriks A inverse adalah 1 per determinan matriks A. Sifat yang kedua, jika matriks A sama dengan matriks B kali matriks C, maka determinan matriks A sama dengan determinan matriks B dikali determinan matriks C. Selanjutnya kita kembali pada soal. Langkah pertama kita cari dulu bentuk dari matriks C. A sama dengan B kali C. Maka A kali B inverse sama dengan C. Berdasarkan sifat istimewa dari determinan matriks, maka determinan matriks A dikali determinan matriks B inverse sama dengan determinan matriks C. Determinan matriks A adalah negatif 4 kali negatif 1 dikurangi 5 kali 2. Sedangkan determinan dari matriks B inverse adalah 1 per 3 kali negatif 3 dikurangi 3 kali negatif 4. Maka diperoleh determinan matriks C sama dengan negatif 6 dikali 1/3. Determinan matriks C sama dengan negatif 2. Maka diperoleh juga determinan matriks C inverse adalah negatif 1/2. Jawaban yang tepat adalah C.